Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Afrilina Putri. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesenjangan penghasilan. Latar belakang dan masalah. Pandangan tradisional tentang kesenjangan berpendapat bahwa kesenjangan merupakan necessary condition dan insentif yang baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Argumen dasarnya bahwa pendapatan yang tinggi, pengusaha dan perorangan akan menaikkan tabungan. Tabungan yang tinggi akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, baru mekanisme trickle down effect berjalan dengan melalui program perpajakan dan subsidi. Pengalaman di negara-negara maju, trickle down effect terjadi dalam waktu yang lama, sedangkan kondisi kesenjangan pendapatan di NSB menghendaki penyelesaian masalah secepatnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Argumen ini yang menyebabkan meluasnya penumpukan kekayaan para elit pengusaha. Dalam kondisi pasar modal yang tidak sempurna, hubungan antara human capital dengan kesenjangan pendapatan maupun aset mempunyai trade-off pada kemampuan investasi individu pada pembentukan sumber daya manusia. Pada penduduk miskin yang tak punya akses pada capital market, maka akan kesulitan untuk mendapatkan dana untuk membiayai investasi pada human capital maupun untuk kegiatan produksi. Literatur terbaru menyatakan bahwa ada kemungkinan hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Kesimpulan ini didapat dari studi yang mendalam pada daerah yang mempunyai tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi dan terjadinya jebakan kemiskinan. Pengambilan kebijakan dan organisasi internasional mempunyai tujuan untuk face up to inequality. Sekarang perhatian diberikan lebih banyak pada implikasi distribusi dari kebijakan makroekonomi tradisional. Kebijakan diarahkan untuk mengidentifikasi situasi pada tingkat kesenjangan pendapatan tinggi dimungkinkan dapat merugikan kebijakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan dapat menjelaskan ukuran yang akan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan atau keadilan pada saat yang bersamaan, sehingga pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan akan dapat diwujudkan. Hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan yang lebih penting yaitu mengidentifikasi jalur yang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh tiap negara berbeda-beda, tergantung oleh ciri dari masing-masing negara yang bersangkutan. Pembahasan dan kajian teori atau solusi. Di Indonesia, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan merupakan salah satu masalah besar, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin di tanah air berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dibandingkan laju perekonomian pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak Pelita 1 hingga 1997 atau sebelum krisis ekonomi. Adapun indikator-indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai pemerintah yang berbeda. Yang kedua, PNS atau golongan atas lebih sejahtera dibandingkan petani. Yang ketiga, pertanian kalah jauh dalam menyerupai produk domestik bruto atau PDB yang hanya sekitar 9,3% di tahun 2011. Padahal Indonesia merupakan negara agraris. Di Indonesia, masalah konsekuensi distribusi dari pertumbuhan ekonomi menjadi isu utama. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai banyak dipertanyakan banyak kalangan. Apakah hal itu dinikmati sebagian besar masyarakat atau hanya sekelompok masyarakat saja? Bahkan tidak sedikit orang yang mensinyalir bahwa pembangunan selama ini malah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar di dalam masyarakat.
Mengurangi kesenjangan antar daerah telah menjadi salah satu isu kebijakan utama di Indonesia. Pemerintah telah berusaha untuk mengurangi ketimpangan melalui program-program pembangunan. Misalnya Program Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri, percepatan daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah konflik, daerah pasca bencana, dan puncaknya pada tahun 2011. Indonesia meluncurkan MP3IE Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia yang mengandung butir-butir yang ditargetkan akan dicapai Indonesia hingga tahun 2025. Analisis keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup terhenti pada tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun, perlu dikaji lebih jauh apakah hasil pembangunan ekonomi bisa dinikmati dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itulah pentingnya mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Sebelum sampai pada pembahasan analisis dekomposisi kesenjangan, akan dibahas kesenjangan menggunakan kriteria Bank Dunia, dilanjutkan dengan pembahasan menggunakan koefisiensi Gini, dan terakhir pembahasan teknik dekomposisi Theil. Dekomposisi berdasarkan lokasi perkotaan perdesaan. Sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di perkotaan jauh lebih besar dibanding dengan wilayah pedesaan, dengan rasio sekitar 1,7. Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga per bulan di perkotaan tahun 2013 sebesar 901, naik sebesar 24% dari tahun 2011. Sementara itu, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di pedesaan tahun 2013 hanya sebesar 526.000. Walaupun juga mengalami kenaikan dari tahun 2011, tapi tidak sebesar kenaikan di daerah perkotaan. Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, baik berdasarkan nilai indeks Gini, Theil L maupun Theil T, penduduk di daerah pedesaan menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah atau merata. Sedangkan penduduk di daerah perkotaan mengindikasikan kondisi sebaliknya. Berdasarkan nilai indeks Gini, kesenjangan di perkotaan sejak tahun 2008 telah berada dalam kategori kesenjangan sedang, dan kondisinya terus mengalami kenaikan dari 0,369 di tahun 2008 menjadi 0,402 pada tahun 2011, dan mengalami kenaikan kembali menjadi 0,419 di tahun 2013. Indeks Gini daerah pedesaan mengindikasikan masih berada pada taraf kesenjangan rendah. Ketimpangan pendapatan yang lebih besar di wilayah perkotaan dibanding perdesaan dikombinasi dengan pergeseran rumah tangga dari pedesaan ke perkotaan, menyebabkan kontribusi atau andil ketimpangan di perkotaan sangat tinggi terhadap tolak ketimpangan. Tahun 2008, andil kesenjangan perkotaan menyumbang lebih dari 62,8% terhadap total kesenjangan secara total. Tahun 2011, kesenjangan perkotaan memberikan andil sebesar 64,2% terhadap total kesenjangan di Indonesia, dan mengalami kenaikan kembali menjadi 66% di tahun 2013. Sementara itu, andil kesenjangan pedesaan terhadap total kesenjangan berada di kisaran 25%. Berdasarkan penelitian mengenai kesenjangan di Indonesia yang dilakukan oleh Akita DKK pada tahun 1999, menyimpulkan bahwa kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan di Indonesia menyumbang proporsi yang cukup besar, 22-24% terhadap kesenjangan nasional, sehingga disarankan untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan ini sebagai salah satu prioritas utama program pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia selama 5 periode termasuk dalam kategori kesenjangan rendah berdasarkan kriteria Bank Dunia, dan termasuk kategori kesenjangan sederhana berdasarkan Gini Index. Indeks kesenjangan pendapatan Indonesia walaupun menunjukkan kesenjangan yang sedang, tapi menunjukkan kecenderungan naik dalam 10 tahun belakangan ini. Pemerintah harus lebih serius dalam pengurangan kesenjangan pendapatan, karena
jika tidak ditangani serius, maka dikhawatirkan kesenjangan di masyarakat akan lebih parah. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah harusnya lebih memprioritaskan golongan masyarakat yang kurang tersentuh dari hasil-hasil pembangunan. Dekomposisi berdasarkan kategori pendidikan. Pendidikan sering dianggap sebagai salah satu faktor utama penyebab kesenjangan pendapatan, karena tingkat produktivitas seseorang ditentukan dari tingkat pengetahuan dan juga skill yang mereka miliki. Dan untuk mendapatkannya adalah dengan menempuh jalur pendidikan. Pada penelitian ini, pendidikan dari kepala rumah tangga dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, tidak bersekolah atau tidak lulus sekolah dasar. Yang kedua, sekolah dasar. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. Yang keempat, sekolah menengah atas. Yang kelima, diploma 1 atau 2. Yang keenam, diploma 3. Yang ketujuh, diploma 7 atau S1. Dan yang kedelapan, master dan doktor. Rasio rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan cenderung sama di semua kelompok pendidikan dengan kisaran antara 1,2 sampai 1,9. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lokasi dan pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rata-rata pengeluaran. Rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan tinggi relatif memiliki pengeluaran yang tinggi pula, baik itu di daerah perkotaan ataupun di daerah pedesaan. Diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga memiliki kecenderungan untuk tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2013, sebanyak 81,3% dari kepala rumah tangga yang menamatkan pendidikan S1 tinggal di perkotaan, sebanyak 89,6% dari kepala rumah tangga yang menempatkan pendidikan S2 atau S3 tinggal di perkotaan. Sementara kepala rumah tangga yang berpendidikan sekolah dasar mayoritas tinggal di pedesaan dengan persentase hampir 60%. Begitu juga kepala rumah tangga yang tidak pernah mengenyam pendidikan atau tidak lulus sekolah dasar, hampir 2/3-nya tinggal di pedesaan. Berdasarkan Theil, kesenjangan antara kelompok pendidikan menyumbang sekitar 26-28% terhadap total kesenjangan di Indonesia. Hal ini menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan kesempatan pendidikan terhadap masyarakat Indonesia secara signifikan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan secara total di Indonesia. Dalam penelitian Akita DKK pada tahun 1999 yang meneliti kesenjangan di Indonesia tahun 1987, 1990, dan 1993 menemukan bahwa kesenjangan antara kelompok pendidikan menyumbang 30-33% terhadap total kesenjangan di Indonesia. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan, pemerintah harus memprioritaskan pengurangan kesenjangan pendidikan. Proporsi kepala rumah tangga yang tidak pernah bersekolah dan tidak sampai menamatkan sekolah dasarnya masih cukup tinggi, sehingga memberi kesempatan yang luas bagi penduduknya untuk mengenyam pendidikan umum signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan kategori pendidikan, kesenjangan antara kategori pendidikan menyumbang sekitar 26-28% terhadap total kesenjangan di Indonesia. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, pemerintah harus memprioritaskan pengurangan kesenjangan pendidikan. Proporsi kepala rumah tangga yang tidak pernah bersekolah dan tidak sampai menamatkan sekolah dasarnya masih cukup tinggi di Indonesia, sehingga memberi kesempatan yang luas bagi penduduknya untuk mengenyam pendidikan umum agar signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Dari hasil dekomposisi kesenjangan dapat disimpulkan bahwa kesenjangan berdasarkan lokasi, perkotaan, perdesaan, kesenjangan berdasarkan pendidikan bukanlah faktor terpenting dari kesenjangan secara keseluruhan. Baldwin Group inequality dari masing-masing kelompok itu hanya menyumbang tidak lebih dari 1% terhadap total kesenjangan di Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum.